Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, anak-anakku semuanya, hari ini, pagi ini kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu mudah-mudahan ya selalu ada dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya, agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk memulai pembelajaran ini kita awali dengan doa ya, seperti biasanya ya. Untuk berdoa ini saya serahkan kepada KM-nya ya, ketua kelasnya. Mangga untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doa ya buat teman-temannya. Mangga silahkan. Terima kasih Bu Guru. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Semoga pelajaran hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca surah Al-Fatihah, marilah kita berdoa mohon kepada Allah. Berdoa mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Ananda KM ya yang sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa ini harus dijadikan kebiasaan ya sebelum kita memulai kegiatan apapun itu ya, apapun itu, entah itu kita mau belajar, melakukan aktivitas lainnya, harus diawali dengan membaca doa ya, agar kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan. Ya anak-anak, setuju ya? Ya. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memulai pelajaran untuk hari ini, Ibu ingin mereview yang kemarin, pelajaran yang kemarin. Pelajaran yang kemarin yaitu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Di antara Ananda semuanya, siapa yang masih ingat pelajaran apa yang kemarin? Yang minggu kemarin. Saya Guru. Kenapa saya Bu Guru. Iya, mangga apa? Saya sifat pemaaf Bu Guru. Iya, pintar. Berarti masih ingat ya, alhamdulillah ya. Ingatannya masih fresh ya. Untuk saat ini, untuk minggu kemarin kita belajar tentang sifat pemaaf. Nah, sifat pemaaf itu termasuk salah satu contoh sifat apa? Siapa yang tahu? Apakah termasuk mahmudah ataukah termasuk mazmumah? Siapa yang tahu? Iya, pintar. Termasuk salah satu sifat mahmudah atau kata lain dari sifat terpuji. Nah, itu adalah pemaaf ya. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya ya harus memiliki sifat pemaaf. Artinya kita harus mau memaafkan setiap kesalahan yang orang lain perbuat terhadap kita. Hal ini telah dicontohkan oleh siapa? Oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ya semuanya ya anak-anak? Oke. Iya. Ya baiklah.
Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kebalikan ya, kebalikan dari akhlak mahmudah. Siapa yang tahu? Kebalikan dari akhlak mahmudah itu akhlak apa ya? Mazmumah. Ya, pintar. Akhlak mazmumah atau kata lainnya adalah akhlak tercela. Ya. Nah, di sini akhlak tercela ini banyak ya. Tapi yang akan kita bahas sekarang ini yaitu tentang sifat pemarah ya. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan layar ya. Di sini tentang sifat pemarah. Nanti Ananda semuanya perhatikan ya ke layarnya ya. Ke layar yang Ibu bagikan. Marah dalam bahasa Arab adalah godob. Godob itu artinya kasar ya. Kasar dan jadi kasar di sini adalah seorang yang pemarah itu selalu mengucapkan kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang kotor. Nah, makanya godob itu diartikan sebagai kasar. Nah, secara istilah, pemarah itu adalah orang yang selalu memiliki sifat-sifat marah. Contohnya, selalu tersinggung apabila ada orang yang berkata menyinggung perasaan dia gitu. Terus yang kedua, gampang marah ya, gampang marah jika orang tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Artinya pemarah di sini tidak pernah memiliki rasa pemaaf sedikit pun. Nah, kebalikan dari kata pemaaf. Nah, adapun ciri-ciri dari pemarah itu adalah ya, kita bisa lihat dari ciri-ciri pemarah itu. Yang pertama, kalau orang yang sedang marah, kita bisa memperhatikan mukanya memerah ya, terus bibirnya gemetar. Terus tangannya selalu mengepalkan jarinya ya. Itu ciri-ciri dari orang yang sedang marah. Nah, di sini Allah melarang ya. Allah sangat melarang terhadap sifat pemarah tersebut. Hal ini Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat 21 ya, karena marah itu adalah salah satu perbuatan yang dicontohkan oleh setan, atau orang yang pemarah itu adalah orang yang selalu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di sini ada beberapa akibat ya, ada beberapa akibat orang yang selalu berbuat atau melakukan sifat pemarah tersebut, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa permusuhan. Yang kedua, tidak disukai orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki teman. Dan yang keempat, selalu menyakiti orang lain. Nah, itu ya. Jadi sebaiknya kita tidak memiliki sifat pemarah tersebut. Karena apa? Karena kita tidak akan memiliki teman. Ya, terus yang kedua, tidak akan disukai oleh banyak orang. Dan yang paling esensial yaitu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana cara menjauhi sifat pemarah tersebut? Yang pertama adalah kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ketika kita marah ya, kita cepat-cepat mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim ya, itu salah satunya. Nah, yang kedua, cara menghindari marah itu. Nah, setelah kita beristighfar ya, alangkah baiknya kita selalu atau kita berwudu ya, kita berwudu agar
marah kita itu reda ya. Marah kita itu reda dengan kita berwudu dan mengucapkan istighfar. Dan kemudian kita mengakui kesalahan kita sendiri ya. Ini kadang susah ya untuk semua orang gitu ya, termasuk ibu mungkin ya, kalau untuk mengakui kesalahan kita sendiri karena keegoisan seorang manusia. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, perbanyak berzikir kepada Allah. Ya, selain berzikir kepada Allah juga kita harus banyak memaafkan kesalahan-kesalahan dari orang yang telah berbuat salah kepada kita. Artinya, kita tidak boleh menjadi orang yang pendendam, ya. Karena pendendam itu adalah perbuatan setan. Itu ya, anak-anak ya. Dari pembahasan atau dari penjelasan Ibu barusan, mungkin ada yang akan Ananda tanyakan. Silahkan. Mungkin ada yang Anda mau tanyakan? Tidak ada? Paham, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, kita akan melakukan diskusi ya, anak-anak ya. Beneran. Akan Ibu bagi menjadi 2 bagian. Ya, akan Ibu bagi menjadi 2 bagian atau 2 grup ya. Diskusinya yaitu tentang bagaimana cara kita menghindari dari sifat pemarah. Nah, silahkan dari masing-masing grup ya, silahkan Ananda tulis dalam bentuk tabel. Silahkan Ananda tulis apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menghindari sifat marah tersebut. Nah, setelah Ananda tulis dalam bentuk tabel, kemudian ada salah satu di antara Ananda yang mau mempresentasikan ya, perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Nah, silahkan Ananda kerjakan untuk tugas diskusinya. Silahkan Ananda rundingkan dengan kelompoknya. Dan setelah selesai, kemudian ada salah satu yang mempresentasikannya. Silahkan Ananda rembuk dulu ya, atau kerjakan dulu tugasnya. Ya, Bu. Sudah, Bu Guru? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Langsung ya, langsung aja silahkan untuk kelompok 1 ya. Untuk Ananda Ummu Sulaim, mangga silahkan dipresentasikan ya hasil dari diskusinya. Yep. Bu Guru, cara menghindari sifat marah yang pertama yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, segera berwudu. Yang ketiga, mengetahui kesalahan kita sendiri, kemudian perbanyak berzikir kepada Allah dan memaafkan kesalahan orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ananda Ummu udah baik ya, udah baik mempresentasikannya, sudah bagus, sudah lancar. Mungkin di antara Ananda semuanya ada yang mau bertanya tentang bagaimana cara cara menjauhi, atau ada yang mau menambahi bagaimana cara menjauhi sifat pemarah tersebut. Mungkin ada yang mau menambahi? Kalau tidak ada, baiklah ya. Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup ya, semuanya udah jelas ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Dari pembelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Muslim ya dilarang untuk memiliki sifat marah ya, atau apalagi memiliki sifat dendam terhadap
orang lain yang memiliki kesalahan kepada kita. Sebaiknya kita selalu menjadi orang yang pemaaf, ya, selalu memaafkan kesalahan apapun itu, sebesar apapun itu kesalahan teman-teman kita, maka kita harus tetap saling memaafkan dan tidak memiliki rasa dendam ataupun marah, gitu ya. Karena apa? Karena marah itu adalah perbuatan dari setan, ya, dan marah itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah pun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap pemarah. Paham ya anak-anakku? Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya, karena pembelajaran sudah ini ya, sudah selesai, mungkin ada tugas dari Ibu ya. Silahkan sama Ananda semuanya tulis ya, tulis teladan apa yang pernah dijumpai di rumah, tentunya yang berkaitan dengan sifat pemarah ini. Paham ya? Oke. Nah, untuk akhir pembelajaran kita tutup dengan doa ya, dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa akhir pembelajaran. Baik, Bu. Teman-teman, marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina aamanu Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum. Iya. Ini recordernya